Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa BBS TV Madiun rahimakumullah, saat ini kita akan membahas terkait solusi kesulitan hidup yang dihadapi oleh manusia. Dalam setiap hari, kita manusia ini senantiasa merasakan dua rasa. Bahkan Allah menciptakan segala hal yang di dunia ini selalu berpasang-pasang dua hal. Ada pria, ada wanita. Ada siang, ada malam. Pun kondisi diri kita. Kadang kita suka, kadang kita duka. Kadang hati kita senang, kadang hati kita susah. Maka dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita ulas sebenarnya bagaimana solusi atau menyikapi terkait dengan kondisi dalam diri kita yang dua hal itu. Kita seringkali merasakan ketika siang hari, maka tanpa disuruh pun nuansa rohani kita, jiwa kita ini merasa seakan-akan lapang, seakan-akan terbuka karena matahari menyinari. Tapi ketika malam, kita sini seringkali merasakan bahwa diri kita ini merasa tertekan, bahwa kondisi rohani kita ini menjadi sempit. Nah, sesungguhnya ini gambaran bahwa ada dua rasa, ada dua keadaan. Berkaitan dengan kondisi itu, Allah telah memberikan cara kepada kita, yaitu ketika kita dalam kondisi senang, bersyukurlah. Tetapi ketika kita kondisi susah, bersabarlah. Para pemirsa BBS TV Madiun rahimakumullah, dua hal yang sulit untuk kita lakukan, tetapi itu merupakan satu-satunya solusi yang bisa membuat dan menjaga hati kita ini agar tetap stabil. Berapa banyak orang yang mendapatkan kenikmatan dan senang, tetapi karena dia tidak bersyukur, maka tiba-tiba kesenangan dan kenikmatan ini dihilangkan oleh Allah. Maka dengan tiba-tiba pula Allah membuat hatinya menjadi gundah. Oleh sebab itu, syukur pada hakikatnya adalah menyadari bahwa kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan menyadari bahwa nikmat itu datang dari Allah, maka kita berterima kasih. Ada tiga cara para ulama memberikan cara kepada kita untuk bersyukur. Pertama adalah bilisan, dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian yang kedua bil qalbi, dengan hati, bahwa diri kita ini mengakui bahwa nikmat sebesar apapun, sekecil apapun, kita ini tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk mendapatkan, kecuali diberikan oleh Allah. Keyakinan hati ini juga bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah bil arkan, yaitu dengan ekspresi, dengan aktif, dengan bergerak, mewujudkan, membuktikan, menggambarkan nikmat yang kita dapat. Mungkin kita dengan syukuran, mungkin kita dengan infak sedekah. Nah, syukur bil arkan, tiga hal inilah sebenarnya kunci ketika kita sedang berada dalam kenikmatan. Karena ketika mendapatkan nikmat kemudian kita tidak bersyukur, Allah mengancam, Allah memperingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka nikmat aku tambahkan kepadamu. Tetapi kalau kalian kufur, maka nikmat itu dicabut. Artinya bahwa dengan bersyukur itu bukan berarti otomatis jumlah nominal nikmat yang diberikan oleh Allah kita bertambah. Kadang-kadang dengan bersyukur, nikmat secara nominal tetap. Uang ya 1.000, uang ya 10.000, atau dengan jumlah yang tidak bertambah sama sekali. Tetapi Allah memberikan pengembangannya kepada barokah.
Karena barokah itu arti intinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka ketika kita senantiasa suka bersyukur ketika mendapatkan nikmat, insya Allah hati kita ini akan menikmati betul-betul apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Para pemirsa BBS TV rahimakumullah, ya, kaitannya yang kedua, kita senantiasa tidak bisa menghindar dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diuji, seringkali kita sedih, kita seringkali merasa susah. Nah, hendaknya kita menggunakan cara yang kedua untuk menjaga stabilitas jiwa dan hati kita ini. Ketika diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan, musibah-musibah, maka ketika kita sedih, sebenarnya yang dituntut adalah sabar. Sabar artinya menekan jiwa kita ini agar tidak memberontak, melawan. Karena sesungguhnya Allah sudah menjanjikan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap setelah kesulitan itu akan datang kemudahan. Bahkan ayat ini diulang 2 kali. Berarti itu janji Allah bahwa kesedihan itu pasti akan hilang. Kita tahu bahwa siang dan malam terus berganti. Tidak ada seorang pun makhluk manusia yang bisa menghentikan pergantian ini. Pun demikian, antara sedih dan senang ini hanya bergantian. Mungkin kita bergantian dengan anak kita, mungkin dengan istri atau suami kita, mungkin dengan tetangga kita. Yang jelas, tidak ada manusia yang selalu bahagia terus. Dan tidak ada manusia yang senantiasa sedih terus. Para pemirsa BBS TV Madiun rahimakumullah, maka dengan 2 kunci ini sesungguhnya, ketika seorang mendapatkan nikmat, kenapa harus bersyukur? Karena itu kesempatan memacu, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, seharusnya kita ini ibadahnya dari segi kualitas dan kuantitas meningkat. Berarti orang yang diberi nikmat oleh Allah kemudian meningkat secara ibadah, itulah makhluk manusia yang sukses. Sehingga dalam kondisi kesenangan diibaratkan bahwa senang dan susah itu memakai syukur dan sabar. Itu kalau kendaraan seperti gas dan rem. Ketika dia mendapatkan nikmat di jalan yang lurus, halus, maka gas ini dimainkan sekuat-kuatnya. Kendaraan lari sekencang-kencangnya menuju tujuan. Tetapi sebaliknya, ketika jalan ini kebetulan rusak, kemudian lobang-lobang, jangan coba-coba ini gasnya dimainkan sekeras-kerasnya. Paling tidak yang ditunjukkan adalah kepiawaian kita dalam mengolah rem, brake. Sehingga kendaraan itu akan terkendali. Maka ketika kita menerima kesusahan, seringkali kita ini salah. Ketika susah justru kita ini beribadah sekuat-kuatnya. Maka sebenarnya kedekatan kepada Allah dalam ibadah dalam kondisi susah itu semu. Kita ini dekat kepada Allah, umpamanya ketika kita diuji dengan sakit. Maka hati kita ini untuk menghadap kepada Allah secara total, itu pun sulit. Karena jalan tanjakannya itu. Karena jalan yang berlubang inilah. Maka rem itu artinya kita pertahankan posisi keimanan kita. Jangan sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Oleh sebab itulah 2 solusi ini barangkali. Dengan nikmat, ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur. Ketika diuji oleh Allah, kita bersabar. Insya Allah, kondisi jiwa dan diri kita ini akan stabil. Dengan demikian, maka kedekatan Allah tidak ada alasannya dengan nikmat dan tidak nikmat. Ketika Allah memberikan nikmat, kita dekat dengan Allah. Ketika Allah menguji kita, kita juga dekat dengan Allah. Ketika Allah memberikan nikmat, kita dekat dengan Allah dengan bersyukur. Ketika Allah memberikan kita ujian dan cobaan, kemudian kita dekat dengan Allah dengan bersabar. Maka 2 hal ini mudah-mudahan menginspirasi kita, sehingga dalam kehidupan kita ini kita tidak senantiasa dirundung kesedihan, kemurungan. Karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa tersenyum, bisa menangis, bisa makan, bisa duduk atas izin Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini para pemirsa BBS TV Madiun rahimakumullah
memberikan gambaran inspirasi kepada kita, memberikan motivasi dorongan kepada kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang semakin baik, yang selalu dirindukan. Bukan hanya lingkungan kita, keluarga kita, tetapi kita sendiri merindukan diri kita. Oleh sebab itu, mudah-mudahan yang sedikit ini kita akhiri dengan doa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diridhoi. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.